Syafira dengan NIM 2410101024. Di sini saya akan menjelaskan anatomi pelvis. Jadi, tulang penyusun pelvis itu ada 3, yaitu 2 os coxae, 1 os sacrum, dan 1 os coccygeus. Os coxae terdiri dari os ilium, os isium, dan symphysis pubis. Jadi di os ilium itu ada ala os ili atau sayap dari os ilium tersebut, lalu ada crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, lalu yang di belakang spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior, lalu ada incisura ischiadica mayor, lalu ada linea arcuata, lalu yang terakhir acetabulum. Lanjut ke os isium. Os isium terdiri dari korpus atau badan dari os isium tersebut, lalu ada tuber ischiadica yang bagian tebal, lalu ada ramus superior os isium, lalu ramus inferior os isium, lalu ada incisura ischiadica minor, dan yang benjolan ini bernama spina ischiadica. Lalu ada os pubis. Os pubis terdiri dari korpus atau badan dari os pubis tersebut, lalu ada ramus superior os pubis dan ramus inferior os pubis. Ramus inferior os pubis dextra dan sinistra membentuk segitiga yang bernama arcus pubis. Lalu yang bolongan ini namanya foramen obturatorium. Dan yang terakhir symphysis pubis. Lanjut ke os sacrum. Os sacrum terdiri dari facies pelvica, lalu jika dilihat dari samping bernama facies auricularis, dilihat dari samping. Lalu ada ala os sacralis, sayapnya. Lalu yang bolong-bolong ini foramina sacralia anterior. Kalau yang di belakang foramina sacralia posterior. Lalu ada crista sacralia. Lalu ada promontorium. Ini promontorium. Ada base of sacrum. Lalu ada apek ujung dari os sacrum. Dan yang terakhir ada os coccygeus yang terdiri dari 3-5 vertebra yang berfungsi untuk melebarkan pintu bawah panggul. Pelvis mempunyai 4 artikulasio, yaitu artikulasio sacroiliaca, artikulasio sacroiliaca dextra, dan sinistra. Dextra itu kanan, sinistra itu kiri. Lalu artikulasio sacrococcygeal yang menghubungkan sacrum ke koksid. Dan yang terakhir symphysis pubis. Di bagian ligamen ini namanya anterior longitudinal ligament. Selanjutnya iliolumbar ligament. Lalu di bawahnya anterior sacroiliacal ligament. Lalu sacrotuberous ligament. Ini ya teman-teman. Lalu ada intertransverse ligament. Lalu inguinal ligament. Lalu sacrospinous ligament. Dan yang terakhir symphysis pubis. Lalu lanjut ya teman-teman, yang nomor 14 ini
ada yang namanya levator ani. Levator ani terbagi menjadi 3, yaitu yang nomor 16 ini namanya musculus puberectalis. Yang nomor 17 namanya musculus pubococcygeus, dan 18 ini musculus iliococcygeus. Lalu yang terakhir nomor 15 ini yang agak ke bawah ini namanya musculus coccygeus. Nih teman-teman. Lalu di bagian vagina dan anus, atau bisa disebut juga regia analis, di bagian vagina ini terdapat yang nomor 20 itu musculus ischiocavernosus, dan nomor 21 musculus bulbus spongosus, dan nomor 22 musculus facial diaphragmatis urogenitalis, dan nomor 23 musculus sphincter ani externus, dan yang terakhir nomor 19 musculus perineum. Di persendian pada pelvis ada 2, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Di pelvis mayor terdiri dari musculus psoas minor, lalu musculus psoas mayor, yang nomor 32 musculus iliacus, lalu lanjut ke pelvis minor. Yang nomor 33 ini musculus piriformis, lalu 37 musculus gemellus superior, 36 musculus gemellus inferior, 35 musculus quadratus femoris, lalu lanjut yang terakhir 34 musculus obturatoris internus. Lalu ukuran-ukuran panggul dalam. Yang pertama ada conjugata vera anatomica, yaitu jarak antara promontorium ke tepi kranial simbisis pubis. Yang kedua, conjugata vera obstetrica, jarak antara promontorium ke dinding dorsal simbisis pubis. Yang ketiga, conjugata diagonalis, yaitu jarak antara promontorium ke tepi caudal simbisis pubis. Yang keempat, diameter transversa, jarak terbesar antara kedua linea arcuata. Dan yang terakhir, diameter obliqua, yaitu jarak antara artikulasio dan sacroiliaca ke titik persekutuan antara diameter transversa dan conjugata vera, dan diteruskan ke linei nominata. Lalu ukuran panggul luar. Yang pertama, conjugata Baudelogeu, itu jarak antara tepi kranial simbisis pubis. Yang kedua, distansia spinarum, jarak kedua spina iliaca anterior superior. Dan yang ketiga, distansia cristarum, yaitu jarak kedua crista iliaca. Dan yang terakhir, distansia tuberum, yaitu jarak antara kedua tuber ischiadicum. Lalu ada bidang Hodge. Bidang Hodge terdiri dari 1 sampai 4. Bidang Hodge 1 itu pintu atas panggul yang sejajar dengan promontorium dan simbisis pubis. Ini teman-teman, ini ke promontorium ke simbisis pubis. Lalu bidang Hodge 2 itu sejajar dengan Hodge 1 melalui tepi caudal simbisis. Nih. Bidang Hodge 3 sejajar dengan Hodge 1 melalui spina ischiadica. Sejajar dengan spina ischiadica. Lalu yang terakhir bidang Hodge 4 itu sejajar dengan Hodge 1 melalui ujung coccygeus, ujung os coccygeus. Nih teman-teman.